Saya ingin memulai dengan cara melihat kehidupan dengan yang sangat sederhana dulu. Awakmu kabeh iki nek mahasiswa kan berarti dilungkas dadi wohe Indonesia toh. Woh dadi PPN saya kan itu woh Pak. Betul. Ibarat jambu iku engko woh Pak ngono. Woh iku awakmu. Dadi nek kate ngomong sederhana ngene, ojo sampai dadi woh sing lali godhonge. Lali kembange. Terus ojo sampai dadi godhong kembang sing lali rantinge karo dahane, ojo sampai dadi dahan dan ranting sing lali wite, ojo sampai dadi wit sing lali oyote, ojo sampai dadi oyot sing lali lemahe, ojo sampai dadi lemah sing gak eling bumine, ojo sampai dadi bumi sing gak eling tata suryane, galaksine, aras al-azim alam semesta ini, dan ojo sampai dadi alam semesta sing lali karo sing gawe, yang maha kuasa, yang maha menciptakan, sang yang tunggal, sang yang widi dan sang yang wenang, Allah al-khaliq al-bari al-musawwir, gitu ya. Jadi kayak mang ono selawatan Banjari ya. Itu kan tanda bahwa awakmu sebagai godhong gak lali wite. Sebab seluruh benda-benda di alam semesta ini Pak Eko, itu yang paling tinggi kualitas dan derajatnya itu namanya cahaya atau nur. Ya, nur. Jadi Allah pertama kan menciptakan piar ono cahaya toh. Cahaya itu kemudian disebul karo Gusti Allah, terus munyer-munyer, terus ada yang memadat menjadi galaksi-galaksi. Aku takon, ono pirang galaksi di alam semesta? Sing awakmu ngerti? Berapa galaksi? Andromeda, Milky Way, Bima Sakti, apa meneh? Ono piro? Sing Anda kenal angkat tangan. Yang Anda kenal dari ilmu modern dan pengetahuan mutakhir. Ono piro galaksi di ngalam dunia iki? Piro rek? Pinten, Mas? Milky Way, Andromeda, Bima Sakti, ono piro kabeh? Masa kan sing Jawa? Ya Pak kan sing Jawa. Piro. Ono pirang galaksi. Bumi kan hanya bagian dari tata surya. Tata surya menjadi bagian yang sangat kecil di pojokan dari galaksi Bima Sakti. Bima Sakti adalah bagian kecil dari alam semesta yang luas dan dia punya tetangga galaksi yang sangat banyak. Berapa galaksinya? Ono sing rek angkat tangan. Menurut NASA berapa? Menurut pengetahuan astronomi modern berapa? Rek, kan sing jawab ya Pak? Kan sing jawab itu. Sejauh ini yang dikenal itu hanya 4 galaksi. Kontak kandani, wong Jawa Mbah Mamubian sudah menemukan 37 galaksi. 37 galaksi. Nek awakmu kepingin roh, engko tak dudui dalane, engko tak tekakno wonge, cek iso sinau bareng-bareng. Ngono ya. Tapi pengetahuan mengenai benda langit dan benda alam semesta aja kita itu dekaden atau ketinggalan zaman. Wong modern, NASA Amerika itu ngertine mek 4 ta 5 ya. Sementara mbah-mbah kita sudah menyebut dengan namanya secara tartil atau detail 37 galaksi. Dan mbah-mbah kita dulu sudah melakukan perjalanan lintas angkasa, lintas galaksi, lintas tata surya dan seterusnya. Jadi nanti banyak peninggalan-peninggalan di Kediri, di daerah Kedu dan seterusnya, yang di misalnya daerah Pinrang di Sulawesi itu ada runway pesawat yang panjang dan lebarnya itu 10 kali lipat lebih dari pesawat sekarang. Jadi kuwe mbah-mbah zaman biyen. Jadi Anda jangan minder, janjane kene iki turunane wong pinter cuman kene goblok lah gitu. Kene iki turunane wong sing waskita tapi kene iki bebal. Nah, apa sebabnya dari waskita kok dadi bebal? Dari lantip kok sekarang dadi gak lantip. Lantip itu fatonah, nek cara Kanjeng Nabi fatonah. Jadi satu ketajaman melihat kehidupan, kejelian atau ketepatan akurasi melihat kehidupan yang dihasilkan oleh perjalanan 3 progresi dari sidik, amanah,
tablik terus kait oleh fatona. Jadi awakmu kudu temenan uripe. Nek rabi temenan nyambut gawe temenan, nek ngurusi banyu temenan ya. Temenan konten, temenan itu nanti banyak anunya, petanya banyak. Tapi pokoknya kudu temenan, sidik namanya nek Kanjeng Nabi. Terus nek kon sidik, engko gampang oleh bojo, nek dagang kon laris mergo kon amanah. Dipercaya wong, trust ya. Trust and trusted, jadi nek cara bisnis ya. Nek kon wis sidik dan amanah, maka kita akan punya hak dan akan menjadi positif kalau kita melakukan tabligh. Tabligh itu pemasaran. Tabligh itu apa? Penyebaran, intisar penyebaran segala sesuatu. Ya. Nah, kalau Anda sudah lulus tiga level tadi itu, 3 transformasi dari sidik, amanah sehingga tabligh, maka Anda akan mendapat perkenan dari Allah yang namanya fatona. Fatona itu kecerdasan melihat sesuatu yang orang lain belum tentu melihat. Kita bisa menemukan sesuatu yang orang lain belum tentu menemukan, itu namanya fatona. Tapi romu fatona anake wae jibur nih. Kulon kali kok gitu ya. Jadi sekarang kita ayo sinau temenan, mergo iki nasib kita ini ditentukan oleh 2 tahun sekarang ini. Masa depan anakmu, adikmu, dulur-dulurmu, keluargamu kabeh ditentukan oleh 2 tahun terakhir ini. Kalau saya bersyukur ada Pak Eko yang berpikirnya sudah punya visi jauh ke depan dan sudah berpikirnya sangat mendasar. Maka nanti nama beliau kita pakai untuk salah satu kunci atau pintu masuk ilmu yang akan kita eksplorasi bersama-sama malam hari ini. Beliau tadi sudah cerita mengenai betapa makmurnya, betapa kaya raya Indonesia. Kon tak kandhani. Kan 2/3 dari Pak Eko, 2/3 Nusantara ini kan segoro ya rek. Kon tahu krungu riwayatnya. Jadi suatu hari Gusti Allah itu nyeluk Jibril ini Bil. Nggih, enten napa Gusti gitu. Celukun kanca-kancamu kon nggawa ember. Kon njupuk ember. Terus malaikat-malaikat teko nggawa timba. Nek cara kene timba dudu ember ya, timba ya. Sing digawe ngesokno ngene iki lho, ya. Terus karo Gusti Allah disebul dileboni kesejahteraan. Kesejahteraan itu kan global, macam-macam. Ono tambang, ono emas, ono gen-gen, ono apa benih-benih, ono macam-macam, pokoknya dicampur jadi siji di ember-ember. Terus malaikat dikongkon bril iki arek-arek jaen nang bumi sokno iku kesejahteraan teko aku iki teko Rahman Rahimku sokno nang bumi. Terus malaikat turun ke sini disokno. Nah sing kesokan iku Indonesia. Nek kon gak percaya kok takono dhewe ya. Jadi malaikat rame-rame ngesoki. Jadi kan akhirnya lemahnya deklong. Deklongnya apa Pak? Apa rek bahasa Indonesia ini deklong itu? Terus apa jenenge? Deklong itu apa? Dekok. Jadi dari rata terus jadi ana sing ndek ana sing dukur ya. Nah, sing ndek iki sing dadi deklong iki 2/3 dari seluruh tanah Nusantara. Mergo kesokan banyu kesejahteraan dari Allah yang dituangkan oleh para malaikat. Terus engko saking akeh kesejahteraan di Indonesia, terus ono sing nyiprat nang Malaysia, nyiprat nang Vietnam, nyiprat nang Eropa, mili nang Rusia dan seterusnya. Tapi pusat iradah Allah untuk mensejahterakan umat manusia itu adalah Indonesia. Jadi hari ini tolong Anda terima kalimat saya, Indonesia adalah atau Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Bahwa ternyata saiki gak saking goblok kalau mengurus kan gitu kan. Nusantara adalah pusat kemakmuran dunia. Liya-liya niku mek oleh cipratan karo miline banyu kesejahteraan itu. Nah, maka dulu mbah-mbah kita itu kemudian dulu ada negeri Atlantis yang luar biasa makmurnya di Nusantara. Jadi kata Indonesia itu kan yang bikin seorang sosiolog dari Swedia. Jadi Indonesia itu ya rada ngelakno ati. Wis duwe negara dhewe, kudune karek kok jeneng-jeneng dhewe, apa jenenge kok nyilih teko wong Swedia. Wong kon duwe jeneng Nusantara, mbok wis biyen iku gawe Negara Nusantara Republik Negara Kesatuan Republik Nusantara lah enak sih.
Lah pokok Indonesia itu kan seorang sosiolog dari Swedia namanya siapa Pak? Aku gak tapi eling tapi ono nek kok kon ndoleki di Google ono. Kata Indonesia itu berasal dari seorang dosen atau seorang sosiolog ahli ilmu sosial dari Swedia. Lah ya wong kon iku negara-negaramu dhewe lemah lamamu dhewe kok jenengi gak nganggo jenengmu dhewe. Kok kon nyirit ke Eropa lah ngono. Itu aja kita sudah gelo gitu loh. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan sama Pak Eko akan mengubah Indonesia menjadi Nusantara yoga. Terus bapak-bapak umek jeneng ya. Bak gento, bak gadul, bak babaya. Sing penting arek apik tagak lak ngono, bener tagak lak ngono. Wis kadung jenenge Indonesia wis baba wis. Terus setelah Atlantis, setelah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim menyebar anak cucunya sampai ke Israel, sampai ke Arab, sampai ke Afrika, sampai kemana-mana. Kemudian di Indonesia mbah-mbah kita, orang-orang yang waskita yang mendapat fatonah dari Allah itu mendirikan Candi Borobudur. Sekarang Borobudur itu urusan pariwisata atau padahal dia urusan ketuhanan. Borobudur itu urusan alam semesta dan Allah. Jadi nek Borobudur itu rek tak kandhani biyen iku ndukure ana jenenge Catra CHATTRA, itu cakra ya, Catra. T ya. Taek. Tra ya. Duduk kaek tapi taek ya. Catra. Catra itu semacam cungkup di puncaknya Candi Borobudur yang merupakan antena, Pak. Antena untuk menyerap gelombang kesejahteraan dari langit. Itu dan dulu disiplinnya Borobudur itu untuk tawaf tapi arah jarum jam. Jadi jenenge itu putaran paradaksina. Jadi kalau putarannya itu sesuai dengan jarum jam, nengen ini kira, itu berarti energi yang diserap itu dari atas ke bawah. Engkau nek Ka'bah lak ngene ya, tawaf ya, itu berarti kamu mengembalikan energi dan kesejahteraan di bumi ini kepada Allah. Jadi nek kon lunga kaji itu kesadarannya adalah ilaihi rajiun. Semua akan kembali kepada Allah. Ojo lunga kaji mergo cegat ditangkep KPK, ojo lunga kaji mergo kepingin munggah jabatan, ojo lunga kaji karena ingin lebih kaya dan seterusnya. Naik haji itu kesadarannya adalah untuk mengembalikan dengan rasa syukur seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah kembali. Ilaihi rajiun. Jadi Borobudur itu innalillahi, kemudian Mekah itu Ka'bah itu wa inna ilaihi rajiun. Ngono ceritanya. Mbah-mbah kita sudah tahu sejak abad 56 dulu, Pak. Gitu loh. Sudah tahu. Kemudian saiki awakmu dadal ndelok Google Map ya. Ukuran bujur lintangnya, koordinat titik tengahnya itu nek Borobudur itu misalnya ndek Borobudur tak anggap teko kon ya. Borobudur ndek kene. Nek Taj Mahal di India ku rene seret munggah rene, rada dukur sekitar 40 derajat lebih. Terus dari apa? Taj Mahal nang Ka'bah iku gak mudhun nemen. Ya mek ngene iki tak, mek titik tak mudune. Jadi paling 5 sampai 6 derajat gitu. Saya memaknainya gini, untuk mencapai kesejahteraan dunia itu harus pakai perjuangan teknologi, ilmu pengetahuan seterusnya luar biasa sehingga harus curam ke atas. Tapi kok untuk kembali kepada Allah, untuk ilaihi rajiun, untuk radiyatan mardiyah di hadapan Allah itu kamu tidak harus hancur dulu. Jadi tidak harus curam ke bawah. Awakmu sugih manunggu mlebu swarga ya iso. Awakmu dadi pejabat tinggi manunggu mlebu swarga ya iso. Jadi tidak harus hancur dulu. Nah, Indonesia ini punya kecenderungan untuk hancur dhisik kait insaf lah ngono. Enggak nek iso gak usah husnul khotimah po. Sejak awal sudah husnul gitu loh. Ngerti husnul khotimah. Mulane saiki di Indonesia ana wong mati kan dungane mudah-mudahan husnul khotimah berarti nuduh wong iku biyen tau elek nemen. Muga-muga saiki husnul, mudah-mudahan Mas yo biyen elek saiki endinge apik ngono ta karepe. Jadi itu kan jane nglarani atine wong sing mati karo keluargane to. Ojo didongakno mudah-mudahan husnul khotimah. Lho ket cilik dhek wis apik kok. Ket biyen wis apik dadi dia tidak husnul khotimah, dia husnul hayat. Dia husnul hayat, mudah-mudahan seluruh hidupnya itu oleh Allah dipandang sebagai baik kan gitu. Jadi husnul hayat. Ojo husnul khotimah berarti ngarani wong itu biyen dadi maling senengane nang doli sak piturute kan gitu. Jadi
doa husnul khotimah itu ketoknya apik padahal janjian itu yang ngenyek Pak, kan gitu. Tapi orang Indonesia gak sadar ngono-ngono iku wis bapak lah, wis anjane arek anjane apa melakrak tok ae sini kan gitu. Oke. Itu nanti kita akan perjelas antara rute antara Borobudur, Taj Mahal terus nang Ka'bah. Ka'bah itu mengembalikan seluruh limpahan dari Allah ini kepada Allah kembali. Ilaihi roji'un. Sebenarnya dari dulu itu tidak perlu sekarang Pak. Dari dulu Indonesia sudah merupakan kemakmuran, pusat kemakmuran dunia. Jadi seharusnya setiap raja, setiap presiden itu punya pandangan yang mendasar mengenai itu. Nah nanti kita akan sampai ke nama beliau. Jadi saya nanti ingin ada 3 orang, misalnya ketua senat. Nek Mas Yura ini jenenge apa organisasi ini? Senat ya? BEM. Saya minta ketua BEM, saya minta 2 orang lagi tokoh mahasiswa pokoknya. Tak jaluk maju nang ngarep untuk membuka pintu dialog di antara kita. Ngono ya. Tapi nanti setelah kita buka. Nah, sekarang kita buka dengan Kiai Kanjeng. Awakmu malah selawatan, Banjar. Apa sebabnya selawatan, Rek? Sebab awakmu gak gelem lali karo sangkan paran toh. Bahwa lho selawatan iki lagi Kanjeng Nabi. Aku takon Kanjeng Nabi jek urip ta wis mate. Kanjeng Nabi ku wis gak ono ta jek ono. Wis mati ta jek urip. Nah, definisi kita tentang mati dan hidup itu membingungkan diri kita sendiri. Diarani jek urip wong wis wafat, wis mati. Diarani wis mati wong kita selawatan untuk beliau sampai hari ini kan gitu. Jadi kita harus membenahi kembali sing jenenge uripku ya apa, matiku ya apa. Gitu. Jadi misalnya ono wong mati mergo Covid terus disyukurno. Tapi terus aku takon, apa mati ku elek? Apa urip iku apik, mati ku elek? Ngono ta? Lak gak sih? Jadi wong sing gak kena iku ya mungkin apik, sing kena ya mungkin apik. Tergantung cara pandang Allah lak ngono. Wong sing gak mati mergo Covid iku ya apik, alhamdulillah. Wong sing mati mergo Covid iku ya iso apik dan kita alhamdulillah iso ae gitu. Meskipun ya aja terus kon marani di rumah duka terus alhamdulillah rabbil alamin sampean mate aja ngono ya. Ya aja goblok kaya ngono iku ya. Tapi pokoknya pandangan kita mengenai hidup dan mati itu harus kita benahi karena Anda ini anak-anaknya orang modern, anaknya Londo, anaknya wong barat, anaknya globalisasi, anaknya renaissance. Itu pandangan mengenai mati dan hidup itu menurut saya cacat dan meleset. Maka kita mulai malam ini kudu sinau meneh, mati ku apa, urip iku apa. Nek wong Jawa biyen ono ngomong mati sakjroning urip. Apa maksudnya mati sakjroning urip itu? Jadi nanti kita belajar banyak tentang itu, termasuk yang detail karena beliau ini ingin menghadirkan kembali kita itu pernah jadi super power loh di dunia. Kita itu pernah jaya loh. Kita itu pernah menjadi the supreme nation in the world gitu loh. Nah, aku seneng arek-arek selawatan kan itu kan bukan soal sekte, bukan soal pembidangan, tapi kan mergo awakmu sadar bahwa uripmu iki diapa-apakno gak iso mlebu swarga nek gak mergo Kanjeng Nabi ya ta gak. Misalnya awakmu saiki mlebu swarga, nek dihitung-hitung kelakuanmu iki cocok agak aku takon. Kira-kira lulus ta gak? Lulus agak mlebu swarga. Aku ya gak lulus dapurku ya. Jadi kene gak ono pantes-pantes mlebu swarga, cuman karena ada klausul wasilah kepada melalui Kanjeng Nabi. Jadi atas wibawa dan atas cinta Allah kepada Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, maka kita punya kemungkinan masuk surga. Benar ya? Itu makanya yang saya sebut selawatan arek Banjari Mangkan itu ibarat buah yang tidak lupa kepada daunnya, daun tidak lupa kepada rantingnya, ranting tidak lupa kepada dahannya, dan tidak lupa kepada pohonnya, pohon tidak lupa kepada akarnya, sampai ke tanah, sampai ke bumi, karena tanah karo bumi siji lho rek. Masa gak sampai bedakno kan? Tanah karo bumi siji lho. Kalau tanah itu kan skalanya saja kan tidak sama dengan bumi, hakikatnya dan substansi, fungsi dan maknanya juga berbeda. Jadi salah satu kata yang oleh Allah menurut saya ya, tolong para sarjana membantah kalau itu tidak benar. Yang menurut kan dulu Allah mengajari Adam, Pak Eko, wa 'allama Adamal asma'a
kullaha thumma adhaduhum 'alal malaikah. Maka Allah mengajarkan kepada Adam setiap kosakata dari setiap benda, nama-nama benda-benda semuanya, kemudian Adam menuturkannya atau mendemonstrasikannya kepada para malaikat. Nah, apa itu kata-kata sing Allah mengajarkan iku piye? Gitu loh. Nek Sukawidodo kan sing ngekei jenenge bapake. Gitu. Aku sing ngekei jenenge bapakku. Indonesia sing ngekei jeneng sosiolog Swedia dan seterusnya. Tapi ada kosakata dalam kehidupan kita yang mungkin dulu itu dari Nabi Adam dan Nabi Adam diajari Allah langsung. Itu apa saja? Seandainya ada penelitian apa itu? Aku menduga misalnya gini, Pak Dar, bahasa Inggrisnya bumi apa Pak? Earth. Bahasa Jerman Londo podo, world ya, earth ya. Bahasa Arabnya apa Mas? Bahasa Arabnya bumi. Ardun, podo tagak, earth karo art podo tagak. Ya. Satu substansi, earth, art, podo. Nek Jawa, bumi ku apa? Ardi, A-R-D-I. Ardi itu di dalam bahasa Jawa tradisional itu namanya bumi, Pak. Gitu. Jadi saya itu penasaran selalu mencari apa ya kosakata dari Allah yang kepada Adam diajarkan kemudian menjadi bahasa di dunia. Salah satunya menurut saya art itu mesti Gusti Allah Dewi sing gawe jeneng tentang bumi itu gitu, dan seterusnya, dan ini kita bisa eksplor. Nah sekarang gini, saya bersyukur karena tadi dimulai dengan selawatan Banjari tadi, dan Banjari itu termasuk yang saya kagumi ya, Haji Z almarhum Guru Zaini dulu saya temani di rumah sakit, salah satu rumah sakit Surabaya waktu beliau akan meninggal dulu dan seterusnya. Itu bagi saya bukan soal selawatannya enak apa enggak, nomor satu adalah bahwa sebagai buah Anda tidak lupa kepada daunnya. Anda menisbahkan dirimu pada alur sejarah dengan daun sampai ke akar, sampai ke tanah, sampai ke bumi, sampai ke pencipta alam semesta, kan begitu. Jadi itu yang namanya nanti kita sebut ekosofi, nanti kita ngomong. Nah sekarang kita mulai dulu, sebelum saya minta 3 orang dari mahasiswa BPNS, sekarang kita mulai dulu. Kita juga ingin menisbahkan bahwa bahkan iku dosen, bahkan iku rektor, bahkan iku tukang ojek, bahkan iku pedagang angkringan, kan sejarahnya podo. Awakmu ya menungso, ono sing gawe, ono asal usule. Nah saya sama Kiai Kanjeng ingin meneruskan teman-teman yang selawatan Al-Banjari tadi dengan satu pambuko, ya satu selawat, kemudian baru kita diskusi habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala Muhammad.